Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia, dan juga saya bakalan share informasi-informasi yang menarik dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi it's all about Australia. Nah, di konten kali ini saya mau bahas berita, jadi update berita. Ada berita beberapa hari kemarin itu sangat menarik. Jadi ada seorang student di cancel visanya teman-teman oleh si Australia, oleh si pihak government Australia, gara-gara bawa barang-barang yang dilarang ke Australia. Jadi simak videonya, jangan di skip, biar informasi dan beritanya masuk full ke teman-teman. Oke, so mari kita mulai teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau konfirmasi dulu seperti biasa. Mohon maaf kalau ada teman-teman yang DM lewat Instagram ataupun ngirim pertanyaan lewat email. Mohon maaf kalau jawabannya suka telat. Saya selalu ya mengkonfirmasi ke teman-teman. Mohon maaf kalau jawabannya suka telat. Dan alhamdulillah sekarang nih teman-teman, cuaca udah agak menurun, udah agak adem dikit. Minggu-minggu kemarin itu cuacanya sangat ekstrim. Jadi 40, 42, 43 derajat gitu kan. Sangat-sangat panas, dan kalau keluar rumah itu kalau di atas 40 itu seperti masuk ke oven. Jadi panas banget, kalau bahasa Inggrisnya ngaheab atau bahasa Sunda itu ya. Bahasa Sunda itu ngaheab, jadi panas banget teman-teman. Jadi gini teman-teman, di konten kali ini jadi si Department of Agriculture, Fishery and Forestry Australia, atau departemen apa ya, Departemen Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Australia yang bercabang di South Australia di Adelaide, itu merilis berita. Jadi ada seorang student yang di cancel visanya gara-gara bawa barang-barang yang dilarang masuk ke Australia. Nah, jadi kronologinya seperti ini teman-teman. Saya baca beritanya itu, jadi si Department of Agriculture-nya ini tidak menyebutkan orangnya siapa, dari negara mana. Jadi ada seorang student yang mau masuk ke Australia. Nah, ini tidak disebutin ya. Jadi si studentnya ini tuh udah memegang visa student sebelumnya, atau dia baru approve visa student. Dia tidak memberi penjelasan. Jadi si student ini datang ke Australia, masuk lewat imigrasi, itu dia bawa barang-barang yang dilarang oleh si Department of Imigrasi Australia. Jadi kronologinya dia datang ke imigrasi. Biasa kan kalau di imigrasi itu ya, datang, dicek paspor gitu kan, terus barang bawaan di scan di biosecurity, dan ada juga anjing pelacak. Nah, jadi ketahuannya itu sama si anjing pelacak teman-teman. Jadi si anjing pelacak mengecek gitu kan, nah ketahuan. Nah, terus si student ini disingkirin dulu seperti biasa ya, di imigrasi negara lain pun seperti itu. Jadi kalau ada masalah selalu dikepinggirin dulu, baru ditanya-tanya, dibongkar barangnya. Nah, setelah dibongkar, si student ini bawa daging yang udah dimasak itu sebanyak 2.7 kg atau 2,7 kilo. Jadi si dagingnya udah dimasak, jadi kayak direbus ya dagingnya, kalau saya lihat gambarnya kayak direbus. Dan terus bawa telur, beberapa butir telur, dan juga apa ya, bunga frangipani, atau bunga apa ya frangipani itu? Bunga Kamboja. Bunga Kamboja, teman-teman. Saya pikir sih ini bukan dari Indonesia ya. Mudah-mudahan bukan dari Indonesia seorang studentnya, karena barang bawaannya seperti bukan dari khas dari Indonesia. Kalau saya lihat ya kayak seperti dari Thailand, Kamboja, ataupun Vietnam. Soalnya si dagingnya juga itu dagingnya itu seperti daging babi ya, pork ya, seperti pork. Dan setelah ketahuan, dibukalah itunya, dan yang big problemnya itu si student ini tidak mendeklar di kartu kedatangan. Kartu kedatangan yang passenger declaration card itu ya. Jadi teman-teman kalau mau masuk Australia itu kan di pesawat itu nanti teman-teman dikasih sama si pramugarinya dikasih kertas kayak kertas STNK gitu ya, kertas untuk diisi. Dan di situ teman-teman harus dibaca ya, itu apa yang dibawa, apa yang ini gitu kan, itu tinggal diklik seperti itu aja. Nah, itu yang problemnya itu si student ini tidak mendeklar kalau dia bawa barang makanan.
Dan setelah dicek, ketahuan ya kan kalau seperti itu sepertinya kelihatannya bohong ya teman-teman. Jadi dicek, ini kamu kenapa nggak declare gitu kan? Dengan nggak tahu alasannya seperti apa, dan akhirnya visanya di cancel. Dan yang paling terburuknya, dia kena denda juga teman-teman. Kena denda sebesar $3.790 kalau nggak salah ya. Jadi sekitar 38 juta. Jadi visanya di cancel, dan kena fine juga, kena denda juga sebesar 38 juta. Aduh, mimpi buruk teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman diambil poin ceritanya ini harus jadiin pembelajaran buat teman-teman. Jadi kalau datang ke Australia itu harus hati-hati kepada barang bawaan teman-teman. Especially kayak makanan. Saya udah bilang sih sebelumnya gitu kan, bagi teman-teman yang suka bertanya bawa barang apa aja gitu kan, jauhi yang fresh meat seperti itu ya. Jadi jangan bawa daging-daging yang fresh. Kalau Indomie ya masih boleh lah, Indomie apa gitu kan. Yang terpenting dan yang paling penting teman-teman nih, kalau teman-teman bawa rokok, bawa makanan, itu harus di-declare teman-teman di kartu declaration card-nya itu ya. Jadi teman-teman declare aja, meskipun teman-teman nggak paham kontennya atau ingredientnya. Yang penting teman-teman klik aja, bawa food, klik aja. Nanti dicek sama si ininya. Jadi yang penting kita sudah jujur, jangan sampai bohong. Jadi si Department of Immigration Australia itu paling sebel kalau mereka berbohong, pura-pura nggak tahu. Kenapa kamu bawa ini tapi nggak di-declare gitu kan, di-tick gitu kan. Itu yang sering mereka sangat kesal itu gara-gara tidak mendeclare teman-teman. Jadi intinya teman-teman kalau datang ke sini, harus di-declare apapun itu barangnya, mau makanan, rokok, ataupun obat-obatan. Pokoknya harus di-declare. Seperti itu ya teman-teman. Dan juga alangkah baiknya itu teman-teman pelajari dulu barang bawaan. Maksudnya pelajari itu apa ya? Jadi misalnya nih bawa kerupuk udang ataupun snack-snack yang dari tepung tapioka. Teman-teman cari dulu bahasa Inggrisnya apa, tepung tapioka, ataupun bahan makanannya apa bahasa Inggris. Jadi pas ditanya itu bisa ngejelasin. Ini apa gitu, cassava leaf atau apapun. Jadi bisa ngejelasin, oh oke. Yang penting di-declare, dan kita seenggaknya ada basic tahu gitu kan, oh ini bahannya ini, bahasa Inggrisnya ini. Jadi seperti itu teman, jaga-jaga ya buat teman-teman kalau bawa barang bawaan mau masuk ke negara orang lain, Australia ataupun mau ke negara orang lain. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi gitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat beritanya, informasinya bermanfaat. Jadi pembelajaran buat teman-teman, kalau bawa barang-barang bawaan itu harus hati-hati dan harus selalu di-declare. Jangan berbohong. Terima kasih sudah menyimak channel Info Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.